110101047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dengan judul makalah Sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan kepribadian anak. Nah, yang pertama yakni materi lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter. Sosialisasi itu berasal dari kata sosiologi, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan sosial dan masyarakat yang mandiri karena memenuhi semua unsur ilmu pengetahuan. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni yang terdiri dari kata sosius dan logos. Sosius yang artinya adalah masyarakat, teman, atau sahabat, sedangkan logos sendiri berarti ilmu. Maka dapat disimpulkan sosiologi adalah ilmu sosial yang masih ada hubungannya dengan masyarakat. Nah, sosialisasi ini tidak hanya wajib bagi orang dewasa, namun sosialisasi harus diajarkan sejak dini melalui lembaga pendidikan. Sosialisasi anak dapat dilakukan agar anak mereka dapat bersosialisasi aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat sebagai langkah preventif untuk masa depannya. Oleh karena itu lembaga akademik harus bisa mengembangkan potensi anak dalam bersosialisasi di lingkungannya agar mereka dapat aktif, karena anak-anak semestinya akan tumbuh dan berkembang menuju pada tingkat orang dewasa. Nah, pada tingkat tersebut anak-anak pastinya mengalami pergeseran pola pikir ketika mereka sudah mulai berpikir rasional dan konkret. Dan pada tingkat ini anak perlu dapat berfungsi secara baik secara sosial, berperan aktif dalam masyarakat. Di sini Durkheim menyatakan bahwasannya sekolah mensosialisasikan anak-anak menjadi warga masyarakat yang efektif dan toleran. Selanjutnya, upaya yang pertama dalam menerapkan anak untuk bisa bersosialisasi aktif yakni pendekatan. Nah, melalui pendekatan itulah anak itu bisa termotivasi. Oh, aku harus bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman maupun lingkungan masyarakatnya. Yang kedua yakni guru harus memberikan contoh atau tauladan yang baik agar mereka itu bisa dicontoh, diamati oleh anak didiknya. Karena guru itu merupakan panutan. Ketika guru itu memiliki akhlak yang jelek atau memiliki akhlak yang buruk, maka siswa akan meniru. Guru itu digugu dan ditiru. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dengan langkah yang lain yakni mengapresiasi anak, mengedepankan nilai-nilai dengan baik-baiknya, mencegah penerapan nilai-nilai yang buruk secara terbuka maupun secara tertutup. Kemudian ada makna sekolah. Makna sekolah adalah definisinya, sekolah menurut para ahli yakni suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beberapa jenjang pendidikan formal baik dalam bentuk sekolah swasta ataupun negeri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan, sarana atau lembaga untuk berlangsungnya proses pembelajaran antara guru dan siswa dengan tujuan mendapatkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan informasi yang baru yang luas. Harlock berpendapat bahwasanya sekolah merupakan faktor pemicu perkembangan kepribadian siswa dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada materi sebelumnya telah disinggung mengenai sekolah yang memiliki peranan sebagai sarana sosialisasi, yakni dengan mendorong siswa dalam mengembangkan nilai sosialisasi agar supaya ketika beradaptasi di lingkungan masyarakat tidaklah pasif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian sekolah itu ada dua segi, yakni yang pertama dilihat dari segi sarana, itu sekolah mengandung arti yakni berprosesnya suatu pembelajaran dengan melibatkan adanya interaksi antara guru dan murid. Yang kedua dilihat dari segi prasarana, sekolah mengandung pengertian bangunan atau sarana atau media yang tersedia sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekolah juga memiliki fungsi yang struktural. Yang pertama yakni sekolah berperan sebagai sarana pembentukan kepribadian sosial. Hal ini sempat
disinggung pada sebuah materi sebelumnya, bahwasanya sekolah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan wawasan dengan cara bersosialisasi ataupun bergaul dengan baik. Kemudian yang nomor 2, sekolah sebagai ladang dari berbagai ilmu. Artinya ilmu yang dapat diajarkan dari sekolah itu bukan hanya ilmu umum, tetapi juga ilmu agama. Karena dalam artian karena ilmu agama itu sangat berkaitan dengan ilmu umum. Kemudian yang ketiga, sekolah sebagai sarana transformasi budaya. Di sini adalah bentuk kegiatan pewarisan budaya dari generasi tua kepada generasi muda. Menurut Edward P. Taylor, budaya atau pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, antara istiadat, serta kemampuan-kemampuan atau kebiasaan lainnya yang diperoleh dari manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun beberapa transformasi nilai-nilai yang masih dapat diterapkan seperti nilai kejujuran, tanggung jawab. Nah, jika nilai tersebut kurang sesuai dengan masyarakat, maka nilai tersebut bisa diganti atau diperbaiki. Contohnya yang harus diganti itu adalah budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu termasuk dalam perilaku yang menyimpang. Karena itu menjadi titik fokus dari pendidikan transformatif. Segala sesuatu yang ada pada masyarakat itu ditentukan oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Baik buruknya perilaku masyarakat juga tergantung pada kebudayaan, karena kebudayaan itu sendiri yang menjadi salah satu cerminan moral masyarakat, sehingga apabila dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi suatu kebiasaan. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang secara kontinu ditaati dan diajari dari generasi ke generasi selanjutnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang keempat, yakni sekolah memberikan ilmu keterampilan dasar. Ini merupakan salah satu bentuk terbentuknya lembaga pendidikan sosial di sekolah. Pengetahuan keterampilan ini sangat berguna untuk mengasah otak kanan setiap individu, yang menjadi dasar untuk siswa dapat berpikir secara kreatif dan inovatif, serta diharapkan mampu untuk menciptakan hal baru yang nantinya akan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi bangsa negara. Kemudian ada integritas sosial. Dalam masyarakat yang sifatnya heterogen, salah satu fungsi terpenting lembaga pendidikan yakni menjamin pluralisme dan integrasi sosial. Nah, di sini masyarakat Indonesia mengenal tentang beberapa kelompok etnis dan mereka itu memiliki keberagaman budaya tersendiri dari berbagai bahasa, agama, pandangan politik yang berbeda dan tingkat perkembangannya juga. Kemudian sekolah mengajarkan bahasa lokal warga Indonesia agar memudahkan warga Indonesia itu bisa berkomunikasi dengan beberapa suku yang berbeda. Kemudian sekolah mengajarkan beberapa pengalaman melalui keseragaman kurikulum. Nah, kurikulum seiring berjalan waktu, kurikulum itu pasti adanya perubahan dari para menteri gitu kan. Kemudian sekolah berfungsi sebagai regenerasi dan modernisasi. Pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai dan adat istiadat yang baru. Kemudian ada sekolah sebagai screening moral. Seiring pergantian tahun, moral di Indonesia itu semakin rendah kualitasnya karena banyak kita ketemui penyimpangan perilaku yang mayoritas pelakunya itu orang remaja yang hendak menginjak usia dewasa. Namun bukan hanya itu saja sih, sebenarnya orang dewasa juga ada yang ikut-ikutan melakukan penyimpangan moral. Tentunya kebanyakan dalam bidang pendidikan, bahkan sering kita jumpai itu dapat kita jumpai secara langsung ataupun melewati media informasi. Contohnya seperti kekerasan, bentrok, korupsi, pelecehan seksual, dan media. Nah, oleh karena itu sangat pentingnya mempertahankan generasi muda yang baik, karena mereka akan membangun bangsanya dan memperjuangkan bangsanya, mencegah bangsanya dari berbagai ancaman degradasi moral. Tentunya apalagi di era 5.0 dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kemudian ada yang namanya kemudian sekolah dalam menumbuhkan dan membentuk kepribadian anak. Nah, di
Definisi kepribadian tersendiri itu jika kita lihat itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia. Contohnya seperti watak ataupun sifat gitu kan, atau karakter. Namun kepribadian ini memiliki banyak pengertian berbeda menurut perspektif para pakar psikologi. Nah, mereka di sini mendefinisikan menurut pemikiran mereka masing-masing dari hasil observasi ataupun penelitian. Nah, di sini dapat saya ambil itu pendapatnya menurut Bowner, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial dari manusia itu sendiri, dorongan atau keinginan, gerakan, yang opini dan sikap seseorang. Perilaku itu bisa bersifat tampak maupun tidak tampak. Dari definisi tentang kepribadian yang dikemukakan oleh Bowner, maka dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kepribadian merupakan tata cara atau langkah setiap individu dalam beradaptasi atau bersosialisasi dengan lingkungannya, berlandaskan emosional, kognitif, adanya dorongan untuk kebutuhan sosialnya, diterapkan melalui perilaku-perilaku sosial yang baik, yang sifatnya tertutup maupun terbuka. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kepribadian individu sendiri, yakni faktor internal. Faktor internal itu bersifat genetik atau terbawa sejak lahir. Jika sejak lahir mereka itu memiliki kepribadian yang baik, maka kedepannya juga akan baik. Kecuali ada pengaruh yang lain, yakni seperti faktor eksternal, pengaruh dari luar, seperti dari lingkungan terkecil, keluarga, teman, tetangga, atau berbagai pengaruh media audiovisual. Peran sekolah di sini sangat berorientasi dan bertanggung jawab untuk menumbuhkan dan membentuk kepribadian anak yang positif. Sekolah juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang belum anak ketahui dari lingkungan keluarga. Di sekolah, siswa diajarkan tentang norma dan budaya yang nantinya akan berlaku di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga siswa diharapkan memahami dan mempraktekkan perilaku sosial yang baik. Guru hanya membantu mengembangkan kepribadian siswa dengan memahamkan dan mempraktikkan kode etik yang dapat membawa karakter yang baik pada siswa. Jadi sekolah ini diibaratkan seperti keluarga yang tugasnya membesarkan anaknya menjadi anak yang berkarakter, berakhlak mulia, menjadi generasi yang lebih baik dan bermoral. Pendidikan karakter anak tidak tampak. Karakter itu harus dibangun dan dikembangkan sejak usia dini. Itu menurut Goleman. Kemudian materi yang selanjutnya yakni tentang pengaruh sekolah dan orang tua dalam perkembangan anak. Nah, masa anak-anak itu adalah masa penentu dari perkembangan dan pertumbuhan menuju ke fase selanjutnya. Nah, anak itu tidak mungkin akan menjadi kecil untuk selamanya, maksudnya berada di fase anak-anak terus. Mereka juga akan berkembang meningkat kepada fase orang dewasa. Untuk dapat berkembang menuju fase berikutnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penting, yakni adapun faktor yang dimaksudnya itu ada faktor guru, orang tua, lingkungan sosial, dan emosional. Nah, di sini cara untuk membangun suatu landasan pribadi anak yang positif ini dapat dilakukan dengan berbagai step. Yang pertama yakni mengajari anak dengan contoh yang nyata, keteladanan yang nyata. Nah, betapa pentingnya itu seorang pendidik atau orang tua itu bukan hanya mengajarkan tetapi mempraktekkan perilakunya di depan anak, sehingga anak itu dapat mencermati dan mengamati bagaimana apa yang belum ia ketahui. Seperti misal kalau guru itu menjelaskan sholat adalah merupakan rukun iman yang kan mereka belum tentu tahu sholat itu gimana, caranya gimana, kan nggak tahu. Pasti menumbuhkan pemikiran yang masih abstrak gitu. Jadi butuh praktek. Kemudian jangan pernah bosan menasehati anak dengan nasihat yang positif. Artinya, guru dan orang tua tidak boleh pesimis, apalagi menghadapi anak yang bandel. Itu karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab untuk mengajarkan nilai positif kepada anak. Tetapi agar anak tersebut tidak berpikiran negatif, kenapa sih saya harus dinasihatin terus padahal saya itu sudah bosan gitu kan. Itu dengan cara membedakan kalimat, kondisi, intonasi, dan cara penyampaiannya. Kemudian yang nomor 3,
mengajarkan anak untuk mengontrol emosinya. Nah, manusia itu lahir dalam keadaan memiliki emosi. Nah, di sini emosi dibagi menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Kalau di dalam Islam, emosi positif dan negatif ini dapat sama halnya seperti nafsu mutmainnah dan nafsu lawamah. Namun itu berbeda. Itu nafsu berbeda dengan emosi. Jika emosi positif ini ditampakkan kepada orang lain, maka orang lain tersebut merasa bahagia karena emosi positif ini bersifat baik. Kemudian jika emosi negatif itu sebaliknya. Ketika emosi negatif itu ditampakkan kepada orang lain, maka yang terjadi adalah orang lain akan merasa benci ataupun takut ya. Kemudian ada yang namanya menerapkan program hukuman dan penghargaan. Nah, kemudian yang nomor 5 memperkenalkan Tuhan dan agama sejak usia dini. Yang ketiga menjadi contoh pribadi yang positif. Kemudian yang mengawasi pergaulan anak itu sangat penting. Kemudian ada mengawasi tontonan anak, karena tidak semua yang ditonton anak-anak itu bisa beredukasi dengan baik gitu kan. Kemudian oke, baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.